untuk memanipulasi situasi atau menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan ini yang dimaksud adalah rakyat yang miskin bisa diatur-atur oleh menggunakan uang atau menggunakan kekuasaan. Mungkin di suatu waktu bisa, Pak, kalau rakyat itu sudah jelas dalam keadaan darurat yang tidak bisa diselesaikan. Daruratnya, miskinnya bukan kepalang tangguh itu. Bisa menghadapi kelaparan. Untuk miskin. Satu bangsa. Sangat miskin. Sangat miskin. Tapi, Pak, ada bangsa lain yang mempunyai harga diri tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast TV Masumi dan Matra 64, kita bincang-bincang lagi mengenai uang dan kekuasaan. Ini dua sisi yang saling bertautan erat sekali, uang dan kekuasaan. Biasanya semakin banyak kekuasaan, semakin banyak uang. Nah, tapi masalahnya apa? Kita bahas dengan ini narasumber biasa kita, ya, Dr. Wazri Afifi, ya, mantan pengurus ICMI Amerika Serikat, ya, mantan Presiden International Student Association Amerika Serikat, dan dosen dalam dan luar negeri. Assalamualaikum, Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Ini semuanya penting, kekuasaan dan uang. Biasanya semakin banyak, semakin tinggi kekuasaan, semakin besar, semakin banyak uangnya. Masalahnya apa di sini? Oh, masalahnya segini, Pak. Ya. Ini bukan uang untuk mengatakan bahwa uang ini uang halal. Oh, oke. Tetapi uang yang dimaksud di sini adalah uang yang digunakan untuk memanipulasi situasi atau menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan ini yang dimaksud adalah rakyat yang miskin bisa diatur-atur oleh menggunakan uang atau menggunakan kekuasaan. Mungkin di suatu waktu bisa, Pak, kalau rakyat itu sudah jelas dalam keadaan darurat yang tidak bisa diselesaikan. Daruratnya, miskinnya bukan kepalang tangguh itu. Bisa menghadapi kelaparan. Sangat untuk miskin. Satu bangsa. Sangat miskin. Sangat miskin. Tapi, Pak, ada bangsa lain yang mempunyai harga diri tinggi. Kemiskinan, kelaparan, dibunuh. Tetap juga dia mempertahankan harga dirinya. Jadi untuk bangsa yang mudah terayu oleh uang atau mudah terayu dan takut dengan kekuasaan, mungkin bisa berlaku itu, bisa. Tapi, Pak, lama kelamaan atau akhir zaman, uang yang mereka punya itu dan kekuasaan yang dia punya itu tidak akan bisa menghapuskan tulisan merah sejarah. Betul. Tulisan merah sejarah karena kelakuan, karena tindakan mereka menggunakan uang dan kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk kepentingan sendiri. Mungkin hari ini, Pak. Mungkin hari ini orang-orang jahat, gangster kah? Orang jahat yang tidak punya hati nurani kah? Orang yang mempunyai dalam otaknya hanya aku bisa berkuasa, tapi yang tidak punya sedikit pun jiwa pengabdian kepada rakyatnya. Dan malah dia menggunakan orang-orang yang baik, orang yang suka mengabdi untuk mendapatkan kelakuan yang negatif yang dia punyai. Jadi walau bagaimanapun mereka itu berbangga
Aku bebas daripada penangkapan. Aku bebas daripada tuduhan. Aku bebas daripada dikatakan berijazah palsu. Aku bebas daripada tuduhan semua negatif. Kenapa? Karena uang dan kekuasaan. Karena dia ubah keadaan itu dengan uang dan kekuasaan. Dia bisa menciptakan kondisi yang membuat dia aman. Aman. Kenapa? Dengan uang. Dia pikir aku bisa selesaikan masalah. Aku bisa tutup kebohongan dengan kebohongan lagi. Aku bisa beli harga diri orang bangsa ini. Dia bisa dengan uang. Dia bangga. Aku punya uang. Tapi catatan merah sejarah tidak bisa dihapus. Ya, begitu rezimnya rubuh, runtuh, sejarah akan menceritakan hal yang lain. Waktu dia berkuasa, semuanya memuji-mujinya. Semuanya memohon petunjuknya. Sowan. Semuanya sowan. Tapi begitu jatuh, oleh karena pemerintah itu bukan dengan cara yang baik untuk kepentingan rakyat, tapi karena kekuasaan dan uang, segala macam sumpah serapah, segala macam kesalahan ditumpahkan kepadanya. Jadi catatan rapor merah itu tidak bisa dihapus. Bukan Pak. rapor merah, Pak. Tulisan merah sejarah. Tulisan merah sejarah. Yaitu kenapa? Dia bangga. Dia bisa hina-hina orang. Dia bisa rendah-rendahkan orang. Sampai jenderal bisa dia katakan kampungan. Begitulah, Pak, dengan kekuasaan dan uang. Sehingga dia anggap semua angin lalu. Betul. Semua bisa dibeli. Semua bisa ditindas. Semua bisa ditangkap. Itu dia harus yakin. Semua-muanya yang dia katakan yang menyusahkan bangsa itu tidak akan bisa dihapus. Betul. Karena sejarah tidak pernah berbohong. Dan tidak ada sejarah di apapun, dimanapun yang bohong. Kalau hari ini dia tulis dengan tulisan merah, mungkin tulisan merah itu disembunyikan untuk sementara. Tapi suatu hari tetap akan dikeluarkan tulisan merah itu. Ini harus diingat oleh orang-orang yang sombong, congkak, dan takabur. Ingat baik-baik. Walaupun dia mengatakan aku hebat sekarang, dia tidak tahu. Waktu umur tidak pernah mundur. Hari tua tidak pernah mundur. Hukum karma tidak pernah hilang. Dibagi hukum karma, ada hukumnya. Setiap orang-orang yang mempunyai mencetak sejarah buruk, dia akan dibalas dengan keadaan buruk. Hukum karma, Pak. Hukum karma. Ada lagi hukum lain. Lebih dari hukum karma lagi. Yaitu pepatah. Barang siapa yang menanam angin, maka ia akan menuai badai. Itu lebih dari hukum karma, Pak. Kalau hukum karma seimbang. Jahat dengan jahat. Itu seimbang mungkin. Atau kalau lebih-lebihnya dikit aja. Tapi kalau pepatah bukan seimbang. Berlipat kali hukumannya. Siksaannya berlipat kali. Berlipat dahsyat lagi. Waktu badai datang, bukan dia saja yang hancur. Semua orang yang mendukungnya juga hancur. Seperti Bapak sekarang ini misalnya. Bapak mempertahankan ijazah palsu misalnya. Bukan Bapak yang seorang itu yang hancur. Semua pendukungnya, Pak, akan diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, kalau ada bangsa yang mempertahankan mendukung ijazah palsu, bertobat. Supaya jangan tulisan sejarah tertulis. Tulisan sejarah tertulis itu tulisannya merah. Kan tak bahaya. Mungkin dia telah hilang, dia telah pergi ke alam baka. Tapi menunggu diganti dengan tulisan merah
sejarah. Dari mana dulu? Jadi pesan kita, janganlah terlalu congkak, janganlah terlalu takabur. Oleh karena saat ini sedang berkuasa, oleh karena saat ini sedang banyak uang, roda terus berputar, dan mereka itu tidak selamanya berkuasa dan tidak selamanya memiliki uang yang berlebihan. Ya kira-kira gitu, Pak, ya. Ya, jadi oleh sebab itu kita minta sekali lagi. Kalau ada bangsa di dunia ini yang mempunyai orang-orang yang sangat takabur dengan uang dan kekuasaan, dia akan jawab balasannya. Pasti ada. Yang paling bahaya adalah tulisan sejarah merah. Tulisan sejarah merah pasti itu. Banyak buktinya itu. Di Indonesia, di banyak negara itu, begitu dia lengser, begitu dia digulingkan, tulisan sejarahnya baru bermunculan. Waktu dia berkuasa nggak ada yang berani, karena takut dia disiksa, takut ditangkap dan segala. Tapi begitu dia jatuh, tulisan sejarahnya mulai. Waktu dia berkuasa, Pak, semua orang sowan. Setelah keadaan berubah, diganti oleh tulisan merah sejarah. Itu ingat baik-baik. Betul sekali. Jadi kita kasihan dengan orang ini. Sebelum sejarah menulisnya dengan tulisan merah, bertobatlah, tobat nasuha. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.